Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu menyapa dengan pantun. Nah, kalau kita hubungkan dengan pantun nih, Dang, itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan budaya di Bengkulu, pantun ini? Nah, kalau kita bicara tentang pantun, karena Bengkulu adalah bagian daripada rumpun Melayu. Jadi kalau kita cerita rumpun, ibarat sebuah rumpun bambu, apabila tercabut satu, sabutlah semua. Jadi Melayu adalah suku terbesar se-Asia Tenggara. Nah, bukan kebetulan, karena Melayu itu sudah bagian daripada Bengkulu. Bengkulu adalah Melayu, Melayu Tapi adalah bukan Bengkulu. suku asli Bengkulu. Nggak, kalau suku dibilang asli atau tidak, jadi Melayu itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi setiap daerah memiliki kekhasan budaya Melayu. Tapi kalau Indonesia berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu tersendiri diambil daripada bahasa Melayu. Nah, tidak dengan bahasa yang kayak bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa di bahasa Indonesia mungkin bahasa Batak di bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Rejang ya. Apalagi kalau bahasa Rejang, nangis gitu dengarnya. Cuman Mang Pendi itu lah yang tahu. Bang Pendi lagi kena. Jadi kalau kita berbicara tentang pantun, itu kuat dan marwahnya ada tetap di negeri Melayu. Jadi kalau orang sudah berpantun, artinya kalau sekarang setiap acara-acara negara, acara-acara besar, mau itu kecil, kalau sudah berkaitan dengan acara resmi, itu pasti orang menggunakan pantun. MC-nya misalnya, ada tuh penyambutan pejabatnya kan, tetap menggunakan bahasa pantun. Dan kami bertahan dengan budaya pantun itu sendiri, karena itu adalah bagian. Kalau kita cerita tentang budaya, ini Melayu nggak bisa tinggal dengan pantun. Nah, kira-kira gitu. Emangnya pantun ini cuma ada di Melayu atau malah di suku lainnya, misalnya Rejang dan juga Serawai dan sebagainya. Itu ada juga nggak pantunnya? Ini yang menarik. Jadi kalau kita bicara tentang Rejang, Serawai, yang itulah kita sebut, atau Melayu pesisir kota, itu punya khas masing-masing. Induk daripada suku itu adalah Melayu. Wah, jadi penggalian kami itu sampai di situ. Kalau orang bilang suku terbesar ada di Asia Tenggara itu adalah suku Melayu, karena suku yang pertama yang tua di Bengkulu ada suku Rejang. Ini suku Rejang itu nggak bisa mungkiri. Tapi peradaban Islam masuk ke Indonesia, masuk ke Pulau Percaya udah tahun berapa kan? Ke abad keberapa? Jadi artinya lebih masuk duluan Melayunya daripada sukunya. Tapi paling tidak tiap daerah mempunyai khas dan cara mereka berpantun itu sendiri. Mungkin pantun dari Rejang, ada pantun dari Serawai, ada Lembak, apa kata lagi kan gitu. Kalau misalnya kalau kita berbicara tentang pantun itu sebenarnya asik sih. Bagi mereka anak-anak muda sekarang mungkin bicara tentang pantun itu menjadi sebuah tongkrongan yang Melayu milenial kira-kira gitu. Jadi anak-anak sekarang kalau ingin merayu seorang cewek misalnya, ada tekniknya juga dari pantun ya. Kalau berjalan di panas terik, janganlah lupa menggunakan payung. Adik berjalan parasnya cantik, bolehkah abang numpang berlindung? Ya kira-kira gitu. Jangan-jangan dulu waktu sama Billy kayak gitu juga ya. Nah kira-kira tuh sekarang aja seperti itu, apalagi zaman dulu kan. Zaman dulu tuh menyampaikan sesuatu kata kiasan itu harus pakai pantun. Harus pakai pantun, ada sindir-sindiran. Jadi orang Melayu itu tetap ada kuat sindir-sindirannya juga pakai pantun. Tetap kuat dengan kata kiasan. Jadi ingin kalau enggak dari penurunan ke Suprapto, tidak langsung, jadi mutar-mutar dulu. Mutar-mutar dulu pada tujuannya itu. Jadi kalau kata bersendi sarak bersandi kitabullah. Jadi kalau tidak akan terlepas yang namanya sarak, kaum ulama cerdik pandai, kitabullah tetap kita pada kembali kepada yang Sang Pencipta, karena kita tidak akan bisa sombong dan bisa kekal karena kita adalah makhluk ciptaan. Iya, itu tadi pantun atau memang enggak? Udah gak ada bedanya ya pantun sama ngomong sama asli. Ini sebenarnya kalau memang pelaku seni ini harus bisa menguasai semua budaya yang di Bengkulu ya? Paling tidak gini, jadi walaupun tidak kita kuasai, kita tahu dan mengerti lah. Jadi ada tari kejai misalnya dari Rejang, ada tari sapu tangan dari Bengkulu, ada tari
tari selendang dan macam-macam, itu paling tidak kita tahu. Dan kalau seandainya itu harus kita lakukan, kita harus menggali dan mencari pelakunya itu sendiri. Jadi jangan sampai kalau kita asal akan menjadi pembodohan generasi nanti ya. Seharusnya tari sapu tangan itu seperti ini, tapi kita bikin seperti ini, salah. Orang yang nonton, anak-anak yang nonton, woi ternyata sapu tangan yang kita mainkan itu salah. Jadi generasi kita kelak terjadi pembodohan. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lah, mudah-mudahan. Apalagi sekarang ya, kalau sekarang Dang sendiri lihatnya budaya kita udah mulai masuk ke masa kritis atau enggak sih? Kalau apalagi kan sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang mulai suka budaya luar negeri gitu kan ya. Itu gimana tuh ngelihatnya? Sebenarnya kami bangga sekarang. Jadi kita berpikir tentang yang terjadi, hal-hal yang terjadi dengan hal-hal yang negatif itu tidak akan pernah pada seniman itu dipikir negatif semuanya. Contoh di 2019, 2020, 2021 itu gencarnya dengan COVID-19. Nah, ternyata disitulah kegiatan seniman itu banyak karya. Di sembang panggung tidak ada, job kosong. Jadi apa yang bisa mereka buat dengan tidak berdiam diri? Jangan sampai tiba-tiba diam-diam mati kan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya ampun. Nah, jadi mereka tidak mau berdiam diri. Apa yang harus mereka lakukan? Karya. Jadi dari tahun 2019 sampai 2021 itu karya-karya bermunculan ketika panggung sekarang bertamburan di mana-mana. Di ibarat seniman sekarang nih kebanjiran job lah. Jadi dari kebanjiran job itu mereka keluarkan karya-karya yang dari mereka waktu saat diam di rumah saja. Mereka bikin lagu, dikeluarkan, ternyata viral. Nah, sekarang kalau untuk anak-anak milenial sekali, sekarang ada beberapa yang ingin, sebenarnya mereka tuh kalau kita cerita tentang milenial, mereka tuh sangat mencintai budaya, tapi gengsi mereka di atas rata-rata. Iya. Apalagi misalnya dari orang desa ke kota pakai bahasa daerah, kayaknya agak malu ya, gengsi seperti apa. Tapi kalau kita cari dan gali secara potensi yang ada di dalam diri mereka, ternyata mereka ini cinta budaya, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan wadah buat mereka. Nah, itulah sekarang. Kalau Bengkulu dulu ada 12 sanggar yang ada di tahun 2023 sampai 2003 sampai 2020. Itu sekitaran itu. Nah, sekarang menjamurnya sanggar sudah mencapai 58 sanggar yang ada di Bengkulu sekarang. Sekarang ya 58 sanggar. 23 yang legalitas, yang selebihnya masih dalam proses legalitas. Cacam padanya banyak. Takut gitu kehilangan budaya? Tidak. Jangan takut lagi sekarang. Jadi anak-anak daripada bermain dengan hal-hal yang bersifatnya bisa membodohi, tapi tetap tidak bisa membodohi juga, kita tetap berpikir positif. Lato-lato, kita cerita jadi menimpang, lato-lato. Padahal kalau kita kaji, lato-lato itu punya jiwa seni yang luar biasa dan berkaitannya dengan hukum syarat bersanding kita belah. Bisa nggak? Bisa. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil bertasbih ya. Itu. Aduh, janganlah nanti dibilang menyimpang agama lagi. Oke, tapi memang kalau misalnya Dang tadi cerita, berarti meskipun budaya-budaya luar masuk sekarang ya, apalagi kan sudah milenial sekarang ya, udah zaman digital, berarti nggak menghilangkan budaya kita ya? Nggak ada potensi untuk menghilangkan budaya, nggak ada ancaman ya? Tidak, karena dalam perhatian kita sekarang, mereka itu mengikuti budaya luar dengan apa yang mereka genggam, seperti gadget dan semacam. Itu mereka tetap mengikuti budaya luar. Tapi secara pribadi dan lakukan apa yang mereka lakukan keseharian, mereka tidak tinggal diam dengan budaya mereka. Salah satunya kita perhatikan, anak muda tidak malu pakai kebek pala. Anak muda tidak malu untuk acara berpantun. Anak muda tidak malu untuk bermain dol di sanggar-sanggar mereka. Anak muda tidak malu lagi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang Bengkulu atau mereka orang budaya. Mereka adalah orang penerus generasi budaya daerah sendiri. Banyak itu sudah kita lihat di sekolah-sekolah, muatan lokal sudah aktif. Terus sampai sekarang kalau pengaruh lagu-lagu itu kan kadang dari mulai kecil sampai dewasa itu kita nggak bisa batasi. Mereka harus belajar, tidak. Dunia di dalam genggaman ini yang jadi patokan. Jadi kalau seandainya ibu-ibu bisa memikirkan anakku nak main HP terus, tapi mereka lupa kalau inilah udah zamannya. Ibu-ibu zaman dulu tidak ada kan seperti itu ya. Tapi zamannya belajar itu ada, tinggal kita mengarahkannya ke mana. Kalau nak mengarahkan negatif, maka hancurnya
semudah membalik telapak tangan. Tapi kalau mau baik, itu juga seperti membalikkan telapak tangan. Tidak harus diajarkan, tapi kita akan mengarahkan. Mengarahkannya ya, dan juga mengarahkan. jangan sampai dijadikan atau disalahgunakan Jangan tadi disalahgunakan. ya. Tapi kalau bahas soal pantun, seberapa dekat sih kegiatan masyarakat sehari-hari di Bengkulu ini dengan pantun nih? Kalau kini, sebenarnya kalau kita cerita pantun, ibu-ibu itu banyak sekali. Setiap melakukan apa, mereka berpantun. Tetap melakukan apa? Misalnya? Misalnya ke warung. Misalnya ke warung. Kalau ibu-ibu ke warung, misalnya nak beli apa, misalnya kan. Nah, Jalan-jalan Kota Paris, masa gitu dulu mau belanja? Masa gitu? jadi ibu-ibu tuh kalau nak beli ikan atau nak beli cabai, kalau sebaiknya menggunakan pantun kan ada canda tawanya juga. Walaupun itu tuh secara tidak langsung mereka mengangkat negeri kan gitu. Pak Tommy ke rumah Pak Ahmad kira-kira. Cakep. Jadi bahasa. Nah, ini ada yang menarik lagi sebelum kita teruskan pantun. Nanti dulu ya, kita jeda dulu ya. Nanti kita bahas lagi tuh kata-kata kita, yaitu menyapa dengan pantun. Pemirsa, kami akan kembali selanjutnya pada Wara berikut ini.